Setiap kali traveling ke pelosok Indonesia, kami sering menggunakan berbagai macam transportasi. Dan yang paling sering adalah motor, karena memudahkan kami melintas medan yang sulit seperti sekarang. Hai guys, wah seru banget ya dokter. Kali ini gue sama dokter Nadia bakal on the way ke desa Kamawakan yang ada di Kalimantan Selatan. So jangan kemana-mana, tetap di Dokter Traveler. Kalian harus menempuh jarak sekitar 4 jam dari kota Banjarmasin untuk menuju ke desa Kamawakan. Dan dilanjut dengan menggunakan motor selama 40 menit untuk naik ke puncak. Tapi kami nggak akan menyerah. Akhirnya guys, kami sampai juga di Kamawakan. Desa ini dikelilingi hutan yang berada di kaki Gunung Meratus. Mayoritas masyarakat di sini dihuni oleh suku Dayak Meratus sebanyak 488 jiwa dan kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani kemiri. Dokter Traveler, sehatkan satu Indonesia. Nah, sekarang kita setelah melewati perjalanan panjang, Betul. kita udah sampai nih di Kamawakan yang ada di Kalimantan Selatan. Ya udah, kalau kayak gitu gimana kalau seandainya kita langsung jalan? Oke, Let's go. Oke guys, sekarang gua dan Dokter Nadia mau lanjut perjalanan lagi ya. Tepalan ke balong. Memakankah? Memakankah lagi? Kenapa itu nih kok Iya, ada coba itu teriak-teriak? Permisi. Tepalan ke dada mendokit ke temakan. Permisi. Halo, Ibu. kenapa teriak-teriak? Tidak bisa dengar. Gak bisa dengar? Iya. Oh alah. Oh, kenalin, aku Dokter Niko, ini Dokter Nadia, kita dari Jakarta nih. Yaudah kalau kayak gitu saya izin periksa ke neneknya boleh ya? Boleh. Oke. Saya izin periksa telinga ya. Api, lihat ke situ Pi. Nah gitu. Api mengalami presbikusis, yaitu menurunnya kemampuan mendengar akibat pertambahan usia. Kondisi ini ditandai dengan sulitnya mendengar suara bervolume tinggi. Ih, saya periksa sebelahnya ya. Udah berpuluh tahun dari masih muda berarti. Jadi teman-teman di rumah kalau saya lihat memang itu ada beberapa kayak kotoran telinga, kotoran telinga yang memang menumpuk di bagian telinga kanan dan kirinya. Nah, cuman untuk membersihkan telinganya itu biasanya menggunakan alat ya sedot ya Nat, Iya. alat sedot yang ada di fasilitas kesehatan. Iya. Nah, ini ada alat bantu dengarnya, mungkin kita bantu pakein dulu ya. Kami mencoba memberikan Api alat bantu dengar agar pendengaran Api sedikit terbantu. Kanan. Oke. Api, sekarang lebih enak, lebih bisa dengar. Bisa dengar nggak? Kedengaran. Kanan kiri dengar. Sedangkan lagi keduanya. Mendengar. Oke. Aduh, alhamdulillah. Ini adek kenapa ibu kok ada item-itemnya itu di jidat? Itu kalau garing kan bisa dikasih arang kalau lagi sakit. Oh lagi sakit, sakit apa? Sakit apa? Ini gimana ya dokter ngaturnya, soalnya kan tidak boleh minum sirup. Iya, jadi bener banget ya ibu, teman-teman di rumah. Jadi untuk saat ini emang kita itu lagi nggak boleh ya beli obat secara bebas kalau anak itu demam di rumah. Betul. Karena kan sekarang kan lagi ada beberapa obat yang dia itu terindikasi terkontaminasi. Jadi ada 3 zat yang berbahaya yang dia itu mengkontaminasi obat sirup. Jadi untuk sementara kalau misalnya anak itu mengalami demam, apa yang bisa kita lakukan di rumah? Yang pertama bisa dikompres hangat. Yang kedua kan anaknya udah 9 bulan ya. Jadi bisa dipenuhi kebutuhan cairan, minum susu ya kan, susu ASI atau susu formula dan juga minum air putih yang cukup. Dan kalau bisa di rumah juga jangan pakai pakaian yang terlalu tebal. Nah kayak gini jadi yang bahannya itu nyaman supaya demamnya itu bisa turun kayak gitu. Ibu, saya izin periksa ya, adanya ya. Udah pernah dicek suhu tubuh belum sebelumnya? Belum ya? Coba kita periksa dulu. Nah, 38,2. Oke, Bu, saya bantu juga kompres ya. Jadi ini diberikan kompresnya 3 kali sehari Bu ya.
Yaudah kalau gitu saya sama dokter Niko mau lanjut perjalanan dulu ya Ibu. Hai. Halo. Aduh, di sini ya tempatnya ya? Oke. Jadi adik-adik nanti kakak-kakak dokter di sini akan mempraktekkan ke adik-adik untuk membersihkan telinga. Siapa yang mau? Kamu? Bagus. Oke deh, ya udah kalau gitu siapa yang mau pertama nih? Siapa yang mau? Oke, kayak yang paling gede dulu ya. Oke deh kalau gitu. Kita Yuk. coba lakuin. Ya. Dok, ini nggak sakit kan? Enggak, ini aku periksa dulu ya, nggak sakit kok. Pertama, kita cek dulu kondisi telinganya pasien dengan menggunakan alat khusus yang disebut otoskop. Kemudian kami bersihkan dengan spuit yang diisi dengan air hangat. Air dingin tidak disarankan dalam prosedur ini karena dapat mengakibatkan pusing dan rasa mual pada pasien. Kotorannya nggak terlalu banyak sih. Ibu mau? Ibu mau juga? Oh, yaudah, sini yaudah. duduk. Oke, boleh. Kita periksa dulu. Telinga alur sakit. Oh, suka sakit ya telinganya? Coba saya periksa Coba dulu ya, diperiksa Ibu dulu ya. sama dokter Nadia ya. Wah, kalau ini Ibu iya nih agak kotor nih Ibu telinganya ya. Nah, teman-teman bisa lihat juga ya, dari kejernihan airnya juga jadi berubah dan ada sedikit kayak penumpukan-penumpukan kotoran. Ini tidak disarankan juga nih untuk teman-teman di rumah membersihkan telinga menggunakan cotton bud. Nah. Karena kalau seandainya pakai korek kuping itu Bu, kotorannya bukan malah keluar, dia malah menumpuk ke dalam. Malah masuk ke dalam, malah semakin kedorong. Nah, jadi kalau cotton bud ini boleh dipakai hanya di area luar telinga Bu, seperti dalam ini ya. Nah, jadi untuk area-area luar sini aja Bu, gitu ya. Oke, kalau kayak gitu Dok Nat, kita gimana kalau seandainya lanjut vaksin nih? Oke, yuk. Oke ya. Ya udah ya Bu, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi sebelum melakukan tindakan, kita ada inform consent dulu. Jadi ini adalah surat persetujuan antara dokter sama pasien. Nanti kamu bisa isi dulu. Dikarenakan fasilitas kesehatan di sini cukup jauh dan di sini sedang musim influenza, maka kami juga memberikan vaksin influenza yang hanya bisa diberikan 1 tahun sekali. Vaksin influenza diberikan untuk menurunkan resiko infeksi virus penyebab penyakit flu. Oke, udah. Makasih ya dok. Sama-sama. Nah, ini buku vaksinnya Nurul. Ini udah kita tulis ya, tanggal hari ini sama ini vaksinnya ya. Nah, ini ada obatnya juga. Ini diminum 3 kali sehari kalau misalnya ada demam atau ada bengkak. Oke, kalau nyeri-nyeri juga bisa tuh diminum ya obatnya ya. Buat kamu Devri ya. Ini kartu vaksinnya, udah tertulis tanggal dan juga ada vaksin jenis vaksinnya ya. Nanti bisa diulang 1 tahun lagi. Gitu. Ini ada obatnya juga, diminum 3 kali sehari kalau misalnya ada nyeri atau ada demam. Oke, sama-sama. Dokter Traveler, sehatkan satu Indonesia. Guys, seru banget nih. Aku sama adik-adik di sini mau main bambu rafting. Kita mau main apa? Membelas tren. Yeay! Rafting ini bukan menggunakan perahu karet ya guys, tapi perahu yang terbuat dari susunan bambu yang diikat. Selain itu, bambu rafting lebih dikenal dengan sebutan balanting paring dan dilakukan di Sungai Amandit. Lihat di sebelah kiri kita tuh, wow seru banget ya Dok Nat. Di sana itu banyak bebatuan dan airnya itu super jernih dan pastinya udaranya sejuk banget guys. Pas banget nih buat kalian yang mau liburan ke sini sekalian healing dan bisa melepaskan stres pastinya guys. Bener banget. Kalian wajib cobain, gokil! Selain menyenangkan, pemandangan yang disajikan di sini juga nggak kalah menakjubkan. Airnya yang jernih dan berwarna hijau ditambah pepohonan rindang di sepanjang jalan membuat mata dan pikiran kami jadi lebih segar.